Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Alfi Fadli akan mempresentasikan makalah kelompok 12 yang berjudul Gabungan atau Perbaringan atau Saminlob. Dalam makalah ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, A. Endatse Saminlob atau Concursus Idealis. B. Mirdatse Saminlob atau Concursus Realis. C. Forgetzte Handling. A. Endatse Saminlob atau Concursus Idealis. Ketentuan pasal 63 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat seperti contohnya tindak pidana pemerkosaan di jalan umum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara, dan melanggar ketentuan pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Maka yang bersangkutan hanya dapat dikenakan maksimum pidana penjara selama 12 tahun. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan jenis pidana, seperti tersebut dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Faed pasal 69 ayat 1 JO pasal 10 KUHP. Jadi memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan, dan denda 5 juta rupiah. Maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara. Dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP, diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1 yang dalam hal ini berlaku adagium atau lex specialis. Lex specialis derogat legi generali. Seperti contohnya ketika seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Hal mana perbuatan ibu tersebut dapat masuk dalam ketentuan pasal 338 KUHP atau 15 tahun penjara, dan ketentuan pasal 341 KUHP atau 7 tahun penjara. Sehingga maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 KUHP atau lex specialis, yaitu 7 tahun penjara. Kapan suatu perbuatan dapat dipandang atau disebut sebagai consensus idealis atau perbaringan ketentuan pidana, baik oleh undang-undang maupun di dalam jurisprudensi Hochrat, tidak ada penafsiran ataupun penegasan. Sebab pada mulanya sebelum tahun 1932 suatu perbuatan itu diartikan satu perbuatan nyata atau material. Tetapi setelah tahun 1932 Hochrat tidak lagi mengartikan satu perbuatan itu sebagai satu perbuatan nyata atau material. Akan tetapi tidak memberikan penegasan bagaimana satu perbuatan itu harus ditafsirkan. Untuk menghilangkan kekacauan dan simpang siuran mengenai tafsiran satu perbuatan atau enfil pada pasal 36 KUHP, sebagai jalan keluar dikemukakan satu pendapat, yaitu Bockwinkel kemudian berpendapat bahwa sebaiknya orang kembali saja pada kriterium lama, yaitu memandang fit sebagai satu material fit, sebagai suatu tindakan nyata ataupun sebagai suatu perbuatan. Tepatlah kiranya pendapat dari Bockwinkel adalah karena fit atau perbuatan yang dimaksud dalam rumusan pasal 63 KUHP harus ditafsirkan sebagai perbuatan yang senyatanya atau perbuatan material. Sehingga dengan tafsiran demikian dapat dengan mudah menyederhanakan tafsiran serta penerapannya. Jadi, dengan tafsiran ini, maka yang dimaksudkan dengan satu perbuatan yang terkena beberapa aturan pidana atau concursus idealis pada pasal 63 ayat KUHP adalah suatu perbuatan senyatanya atau satu perbuatan material. Bentuk lain dari concursus atau gabungan itu, di samping perbuatan berlanjut dan concursus idealis, adalah
concursus relis atau gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan satuang yang diatur pada pasal 65 KUHP. Dari tafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Backwinkel mengenai perbuatan, maka secara sederhana pula beberapa perbuatan yang dimaksud pada pasal 65. Selengkapnya, pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Yang kedua, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pidana pokok diatur dalam pasal 10A KUHP yang terdiri dari A. Pidana mati, B. Pidana penjara, C. Pidana kurungan, D. Pidana denda, dan E. Pidana tutupan. Baiklah, saya Sri Lestari akan melanjutkan pembacaan poin yang C. Forgeset handling adalah perbuatan atau tindakan pidana pertama, kedua, ketiga mempunyai hubungan yang erat hanya dikenakan satu pasal saja. Contoh, seorang montir bekerja di sebuah toko orderdil besar tapi dia tidak mempunyai motor. Lalu ia mengambil satu persatu orderdil motor dari terkecil sampai menjadi sebuah rakitan motor. Pasal 362. Pemindanaan dalam Sammotlov ada 4 stel-stel sistem pemindanaan. Abosistis stel memindanakan dalam Sammotlov apabila seseorang melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berlainan, maka menurut sistem ini hanya dijatuhi satu hukuman saja, yaitu pidana yang terberat maupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh, si A melakukan tindak pidana 3 kali yang ancaman pidananya berbeda-beda, yaitu 5 tahun, 7 tahun, 15 tahun. Menurut sistem ini hanya diberikan satu ancaman saja terberat, yaitu 15 tahun. Lanjutan, para ahli menarik kesimpulan tentang 3 syarat adanya forgeset handling yang harus terpenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut, itu ialah 82. 1. Harus adanya satu keputusan kehendak Wilbesrud si pembuat. 2. Tidak pidana dilakukan itu haruslah sejenis. 3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya berurutan, tidak boleh terlalu lama. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.